Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Hadis yang ke-106 diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang laki-laki sebagai pemimpin dalam suatu peperangan. Sariyah pasukan yang jumlahnya kecil, pasukan yang jumlahnya besar itu ghazwah, dan itu dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sariyah ini adalah pasukan kecil. Dia mengutus seorang laki-laki sebagai pemimpin dalam satu sariyah. Fayaqra'u li ashabihi fi salatihim. Kemudian ketika dia mengimami pasukan untuk melaksanakan sholat dengan mereka, fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Beliau senantiasa menutup bacaannya, menutup rakaatnya dengan membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Faraja'u, kemudian setelah itu mereka pulang. Faraja'u fadzakaru lidzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pasukan ini, pasukan yang diimami oleh pemimpinnya ini mengadu kepada Rasulullah. Mereka menceritakan bahwa pemimpin mereka ketika menjadi imam, dia senantiasa menutup bacaannya, sholatnya dengan qul huwallahu ahad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada mereka, fasa'aluhu, coba tanyakan dia, li ayyi syai'in yasna'u dzalika, apa sebabnya dia melakukan seperti itu. Jadi setiap rakaat terakhir dia selalu membaca surah Al-Ikhlas. Ya. Pokoknya setiap rakaat terakhir membaca surah Al-Ikhlas. Coba tanyakan, kata Rasul, apa sebabnya dia melakukan seperti itu. Tentu kan ada alasannya. Jadi kita tidak boleh suudzon dulu, tapi kita harus tabayun. Apa sebabnya dia melakukan seperti itu? Apa alasannya? Ya. Maka bertanyalah mereka, fasa'aluhu, lalu mereka menanyakan, ya, si laki-laki yang menjadi pemimpin mereka dalam sariyah tadi. Laki-laki itu mengatakan, li'annaha sifatur rahmani azza wa jalla, karena surah Al-Ikhlas itu di dalamnya ada sifat Ar-Rahman, ada sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang sama dengan dia. Ini sifat Allah. Setiap yang diperanakkan pasti mati. Ya. Setiap yang diperanakkan pasti mewarisi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia tidak akan mati. Dia akan hidup terus. Beda dengan manusia, beda dengan kita. Ya, kita akan meninggalkan dunia ini semuanya. Nah, kata laki-laki itu, ya, karena surah Al-Ikhlas ini di dalamnya adalah ada sifat Ar-Rahman Jalla wa Ala. Fa ana uhibbu an aqra'a biha, karenanya aku mencintai untuk membacanya. Jadi dia membaca surah Al-Ikhlas dalam setiap rakaat terakhirnya karena dia mencintai surah Al-Ikhlas tersebut.
Karena di situ ada sifat Ar-Rahman, di situ ada nama Allah, di situ juga ada sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, fa akhbiruhu annallaha yuhibbuhu biha. Kabarkan kepadanya bahwa Allah mencintai dia disebabkan karena dia mencintai surah Al-Ikhlas. Jemaah sekalian rahimakumullah, ya, istinbat daripada hadis ini bahwa di antara surat yang utama adalah surat Al-Ikhlas. Bahkan dia disebutkan oleh Nabi itu sepertiga ayat Al-Quran. Ya, jadi kalau kita membaca surah Al-Ikhlas sekali, itu sama dengan membaca sepertiga ayat Al-Quran. Itu karena keutamaan surah Al-Ikhlas. Tetapi meskipun Nabi SAW mengakui bacaan laki-laki ini yang menutup sholatnya, di setiap rakaat terakhir dia membaca surah Al-Ikhlas, tapi Nabi sendiri tidak melakukannya. Sehingga Al-Imam Bukhari menempatkan hadis ini pada hadis tentang tauhid, ya, di mana Nabi SAW mengajak kita untuk bertauhid hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang maha ahad, yang maha esa. Kemudian yang kedua, ya, di antara istimbat daripada hadis ini adalah seorang pemimpin adalah orang yang memiliki keutamaan dari segi ilmu dan dari segi agamanya. Ya. Dia utama dari segi ilmu, dia juga utama dari segi agama. Dia faham dengan Al-Quran, sehingga ketika dia diangkat sebagai pemimpin, maka dialah yang mengimami rakyatnya, mengimami orang yang dipimpinnya. Itulah gambaran dari hadis ini dan juga gambaran dari apa yang terjadi pada masa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa meridai kita dan senantiasa memberikan afiat, kesehatan lahir dan batin di dunia maupun di akhirat, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita di dalam jannahnya. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.